Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Novendi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai fungsi logika 2. Kita tahu pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sedikit mengenai fungsi logika, yaitu if, jika. Nah, pada pertemuan kali ini saya tambahkan yaitu N, ya. N itu artinya dan, kemudian or atau, kemudian sum if. Sum if ini gabungan dari sum dan if. Kemudian contif ini gabungan dari con dan if. Nah, urgensi atau pentingnya kita belajar rumus-rumus ini dalam mata kuliah praktikum akuntansi biaya, karena untuk perhitungan-perhitungan yang sifatnya sistematis atau urut gitu, kita perlu suatu cara atau metode agar bisa dilakukan secara lebih cepat dan lebih mudah. Nah, itu tujuan utamanya. Nah, sebelum kalian ketahui konsep-konsep mengenai akuntansi biaya, itu saya yakin sudah dulu di mata kuliah akuntansi biaya gitu ya, yang teori. Kita juga perlu dalam mengetahui beberapa rumus dalam Excel ya. Formula-formula ini tidak hanya digunakan dalam akuntansi saja, tapi juga untuk laporan-laporan lain selain laporan keuangan. Oke, langsung saja kita bahas dulu mengenai lambang logika. Mungkin yang sedikit berbeda ini ya, kalau di matematika lebih dari sama dengan itu kan ada garis satu di bawah, tapi kalau di Excel nggak ada, jadi tulisnya kayak gini. Begitu juga dengan lebih dari sama dengan juga simbolnya seperti ini, kemudian tidak sama dengan seperti ini. Selanjutnya kita bahas mengenai fungsi N. Jadi fungsi N itu membandingkan dua atau lebih pertanyaan, nilai true akan diberikan jika kondisi semua pernyataan bernilai true. Jadi kedua logika itu harus true atau benar semua, sedangkan or itu cukup salah satu pernyataan yang bernilai benar. Saya ambil contoh ya. Misalkan saya bilang Pak Novendi dan Nova gitu. Nova itu nama istri saya ya. Pak Novendi dan Ibu Nova berada di lab komputer. Itu berarti di lab ada dua orang karena dan gitu. Nah, sedangkan fungsi or ini misalkan saya bilang Pak Novendi atau Bu Nova berada di lab komputer. Berarti itu kan salah satu yang ada di lab. Kalau tidak Pak Novendi, ya Bu Nova gitu. Fungsi if kemarin sudah ya, saya rasa tidak perlu. Meskipun kemarin banyak yang masih belum memahami, tapi ya dengan sering latihan nanti insya Allah paham sendiri. Saya kasih contoh, oh ini if ya, ini if. Saya rasa cukup lah, saya lewati aja. Ini if yang bercabang, ini juga kemarin sudah. Saya langsung ke gabungan if dan or aja ini ya. Ya ini. Jadi tulisannya kayak gini, sama dengan if kurung buka dulu, baru or. Kemudian ini sintaksnya ya. Logical test 1, logical test 2 ini bisa sampai 55 ya. Baru value if true, value if false. Kalau if n ini juga sama ya, sama dengan if kurung buka n kurung buka dan seterusnya. Kalau fungsi sum if ini digunakan untuk menjumlahkan ya, menjumlahkan data kan, gabungan sum atau if menjumlahkan dengan kriteria tertentu.
Sedangkan ini contohnya ya. Nanti saya langsung aja ya di Excel ya. Ini singkat aja, misalkan saya pengen tahu jumlah mouse yang terjual. Ini kan mouse-nya ya, ada yang ini, kemudian ini. Jumlahnya ini 15, 20, 25, 23. Ini kalau di jumlah manual kan susah. Ya sama dengan ini tambah ini ya, kalau cuma 9 data, kalau ada 1000 data kan pusing. Nah, jadi pakai sum if kayak gini rumusnya. Kemudian kontif, kalau kontif itu hanya menghitung jumlahnya aja. Kalau tadi kan menjumlah. Kalau ini kontif menghitung jumlah. Gitu. Saya ambil contoh ini ya, misalkan kota asalnya ada Semarang, Bandung, dan seterusnya. Saya pengen tahu nih yang Semarang berapa. Ini kan berarti harusnya 1, 2, 3, 4. Pakai rumusnya ini. Jakarta berapa? Ya kan satu ini, tapi kita pakai rumus ya. Sekali lagi, kalau data big atau data yang banyak, itu kalau manual ya jelas tidak memungkinkan. Maka harus menggunakan formula. Oke, itu untuk apa namanya? Sedikit ya dari teorinya. Sekarang kita langsung ke praktek. Ini nih. Ini untuk bukan ini buat latihan nanti. Ini misalkan ada tabel kayak gini. LPK Vendicom ini ingin merekapitulasi diskon dan bonus siswa baru. Kita tahu di sini ada data nama, jenis kelamin, tempat tinggal. Kemudian kelasnya ini belum diisi ya. Ini nih kelasnya ini yang saya hapus ini. Berarti yang kita hitung biaya pendaftaran. Biaya pendaftaran juga bukan pakai rumus ini. Kita hitung ini aja, diskon dan bonus. Nah, diskon diisi dari 10% biaya pendaftaran jika jenis kelamin perempuan atau biaya pendaftaran lebih dari 700.000. Ya, if ya kan jika ini. Kemudian atau berarti kan or. Sama dengan if, ini rumusnya ya. Kurung buka or kurung buka. Ya. Logika pertama adalah jenis kelamin perempuan. Berarti kan ini, jika C6 sama dengan dipetik ya, pakai petik karena huruf perempuan, petik ya, titik koma ya, bisa koma juga nih, tergantung komputernya. Jika C6 perempuan dan atau ya, atau biaya pendaftaran, berarti kan ini lebih dari 700.000. Nggak usah pakai RP ya, angkanya aja, dan tidak usah pakai petik karena angka. Kurung tutup, maka apa ini 10% dari berarti kan kali ini biaya pendaftaran ya, titik koma. Value false-nya kalau tidak seperti ini berarti kan tidak dapat diskon, berarti 0. Kurung tutupnya 1 ya, enter. Nah, begitu ya. Jadi yang pertama tidak dapat ini karena laki-laki kan. Yang kedua dapat ini perempuan. Yang ketiga laki-laki tapi dia dapat. Kenapa? Karena biaya pendaftarannya lebih dari 700. Gitu. Nah, sekarang bonus. Diisi jaket jika tempat tinggal kajian dan berarti ini gabungan if dan and. Kita awali dengan sama dengan if kurung buka and ya, and kurung buka. Logika satunya tempat tinggal kan, berarti ini tempat tinggalnya ini sama dengan kajen ya, ketik kajen titik koma dan, nah berarti kelasnya ini sama dengan Microsoft Excel. Ketik ya, kurung tutup, maka dia dapat jaket. Nah, petik jaket itu, terus titik koma, if lagi kan, karena ada dua nih, diisi jilbab jika tempat tinggal bojong. Berarti if kurung buka ini tempat tinggalnya ya,
sama dengan bojong, pakai petik, bojong, petik, titik, dan kelas, oh ini maaf, ini kurang N ya, depannya harus N kurung buka, ya. Terus kelasnya kan ini kelas sama dengan apa itu, Corel Draw, nah kurung tutup, maka dia dapat jilbab, petik, titik koma, selain itu tidak dapat, langsung tulis saja tidak dapat, petik, kurung tutup 2 kali ya, ini belum hitam, pokoknya sampai kurung terakhir warnanya hitam, enter. Nah ini tidak dapat nih, karena meskipun dia kajen tapi kelasnya harusnya kalau kajian Excel ya, maka dia tidak dapat. Kita tarik ke bawah, ini dapat jilbab karena perempuan dan tinggal di bojong. Ini tidak dapat, ini dapat jaket karena tempat mana? Oh kebalik ya, ini jilbab, ini yang jaket ya. Begitu. Oke. Selanjutnya kita ke rumus sum if ya, sum if dan kontif. Kita hitung jumlah siswa laki-laki ada berapa. Kalau cuma 5 data kan ini ya, berarti 1, 2, oh ada 2 pak gitu. Tapi kalau 2000 data kan pusing kita. Kita bisa gunakan kontif, kurung buka, ranknya kan berarti ini. Kita blok ya, titik koma, kriterianya kan kita pengen tahu yang laki-laki. Cukup klik salah satu aja yang laki-laki. Bisa ini, bebas. Ya, titik koma, kurung tutup, enter. Oh maaf, ini kelebihan titik koma. Gitu ya. Berarti kan 2. Jumlah selanjutnya ya, jumlah biaya pendaftaran lebih dari 700.000 kan berarti ini. Kita pakai kontif lagi, sama dengan kontif kurung buka, ini biaya pendaftarannya kita blok, titik koma, kriterianya kan lebih dari 700.000. Kita pakai petik ya, lebih dari 700.000. Petik lagi, kurung tutup, enter. Nah ini kan 3. Yang lebih dari 300.000 kan ini kan kurang. Selanjutnya jumlah biaya pendaftaran siswa perempuan. Kita pakai sum if kalau ini karena jumlah. Sum if ada 2 kriteria ya. Kita pilih ranknya yang ini dulu. Ya ini nggak kelihatan ya. Saya ini ya, yang ini ya. Ya, kemudian titik koma, kriterianya kita pengen yang perempuan aja. Pilih salah satu, titik koma. Yang dijumlah apa? Biaya pendaftaran, berarti kan ini kita blok. Ini sum ranknya. Kurung tutup, enter. Maka 225. Ini kalau pakai RP ya, tinggal klik aja. Nah, kalau nggak ada cari di sini. Di more accounting format itu. Pasti ada. Ini dari mana? 2250. Ya kan ini. Siswa perempuan ini kan 3 ini. Ini tambah ini gitu. Jumlah diskon siswa dari Kedunguni. Ini juga pakai sum if. Sum if kurung buka, kita pilih tempat tinggalnya ini. Titik koma, kita pilih yang Kedunguni. Ya, itu kriterianya, sum ranknya diskon berarti yang ini, G ini. Blok, kurung tutup, enter. Ini 160.000 dari mana? Ini nih. 75 tambah 85 gitu kan ya. Kalau ini kita tambahi orang harusnya ya enggak kalau yang ini aja ya udah. Untuk pertemuan berikutnya aja nanti saya kasih tahu cara menambahkan satuan. Oke, untuk berikutnya maaf ini nggak kelihatan ya. Ya, untuk berikutnya ini semua online ya karena di kampus ada acara. Jadi nanti kamu kerjakan ini, kemudian kamu tulis rumusnya ini di Google Form yang saya sediakan. Saya kirim juga PDF-nya ya. Jadi nanti silakan dikerjakan, dikumpulkan paling lambat jam 12 malam.
Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.